Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, assalatu wassalamu rasuli mujtaba Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ittabi'ahuda. Amma ba'du. Murid-murid yang Ustadz muliakan karena Allah, kelas 7 SMP. Hari ini kita akan kembali belajar bab di dalam pendidikan agama Islam. Bab kita pada hari ini berjudul salat berjamaah dan salat munfarid atau sendirian. Di sini ada ketentuan-ketentuan yang akan kita bahas, hukum, syarat imam, makmum, ketentuan berjamaah, bagaimana shaf dan rakaat. Kita mulai dari pengertian salat berjamaah itu sendiri. Yang pertama, di sini salat yang dilakukan bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang, yaitu imam dan makmum. Hukumnya bervariasi ya. Di sini secara hukumnya sunnah muakkad. Nanti kita lihat hukum berdasarkan pendapat yang lain. Berikutnya, kebaikan salat berjamaah itu melebihi salat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau dibandingkan seperti gajian 27 juta dengan 1 juta, kira-kira kita pilih yang mana? Nah, ya, itu bisa kita peribahasakan. Hukum salat berjamaah ini berbeda pendapat, ikhtilat ulama, ya. Hukum yang pertama sunnah muakkadah secara hukumnya. Yang kedua fardu kifayah. Ini juga menurut Imam Syafi'i ya, yang ada di Indonesia, fardu kifayah. Ini kemudian berikutnya fardu ain. Kita bisa lihat di Mekah ya, ketika toko-toko itu akan tutup ketika sholat berjamaah karena fardu ain. Dan juga syarat sah sholat, bahkan ada yang lebih ini lagi ya, syarat sah sholat. Syarat menjadi imam, yang pertama paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Yang kedua paling paham fikih tentang Islam, karena tatkala dia nanti melakukan kesalahan, dia harus paham ya. Jangan sampai nanti ketika melakukan kesalahan, entah itu lupa rukun dan lain-lain, imam ini kebingungan sehingga menyebabkan salat dari imam yang dia pimpin itu akan menjadi batal. Ya. Berikutnya paling mengerti ilmu salat. Tadi ya, kapan masbuk, muwafiq, kapan bla bla dan seterusnya. Bukan wanita kecuali wanita. Maksudnya ini adalah kecuali untuk wanita. Sah salatnya, diridhoi makmumnya, imam rawatib, kenapa imam rawatib ini perlu kita bahas? Karena perlu menjadi imam tetap ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak dibatasi di fikih, misalnya tunjul-tunjulan ya, tunjuk-tunjukkan menjadi imam kamu aja dan lain-lain. Akan tetapi jika seandainya tidak memiliki ya tidak menjadi masalah. Yang penting fasih bacaan dan seterusnya tadi terpenuhi. Imam rawatib itu artinya imam tetap ya, yang ada di musola atau di masjid. Banyak hafalannya. Oke, tentunya kalau hafalannya lebih banyak lebih diutamakan. Oke, syarat makmum. Yang pertama adalah niat jadi makmum. Jadi makmum ini berniat jadi makmum. Kemudian tidak melewati posisi imam. Terlalu ke depan ya. Kalau ke depan itu namanya sholat jenazah. Ya. Tahu gerakan imam, tidak terhalang dan lain-lain. Ataupun misalnya terlalu penuh di masjid, dan dia terpaksa di luar ya. Terutama pandemi ini, dia tahu gerakan posisi imam dari gerakan para makmum yang ada di sana. Tidak terpisah dengan imam. Ini sering terjadi waktu Jumatan ya. Kadang di pohon, di pojok masjid ya, karena nggak mau panas ya, maka hendaklah harus bersusun saf di antara sana. Tidak tertinggal 2 gerakan rukun, bisa itu terlalu lambat atau terlalu cepat. Tidak mendahului imam, ini juga tidak boleh ya, mendahului imam. Ikut semua gerakan imam, termasuk imam misalnya tertinggal tahiyatul awal, dan kita juga ikut juga itu. Nanti akan dibayar dengan sujud sahwi. Nanti kita pelajari di kelas 8. Mengakui sahnya salatnya imam. Baik, ini adalah syarat makmum.
Berikutnya pembagian makmum. Ini ada namanya muwafiq, makmum yang terlambat datang mengikuti imam tetapi sempat membaca Al-Fatihah sebelum imam rukuk. Kemudian masbuk, makmum yang terlambat datang sementara imam sudah melakukan rukun shalah. Oke, makmum tadi terbagi tadi ya. Masbuk dengan muwafiq, tidak rukuk bersama imam untuk masbuk, rukuk bersama imam. Dia tertinggal rakaat, maka dia masbuk, lalu dia harus membayar rakaat yang dia tertinggal. Sementara ini mendapatkan rakaat saja. Keutamaan salat berjamaah bisa kita lihat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat jamaah melebihi salat sendirian dengan pahala 27 derajat. Nah, ini dia hadisnya ya. Kemudian, ini teman-teman juga ya. Jadi rugi sekali ya kalau kita tidak mendapati salat berjamaah. Nah, berjamaah itu membangun sistem yang luar biasa. Tatkala pemimpin ditaati ya, kemudian para anggotanya ikut serta ya. Ketika imam itu batal, pemimpin sudah tidak layak, maka dia wajib diganti oleh yang lain. Makanya biasanya yang jadi makmum yang paling belakang imam adalah wakil imam. Jaga-jaga seandainya imam batal. Luar biasa filosofinya. Ketentuan berjamaah, yang pertama, imam tidak harus niat. Ya, ini sering kejadian, misalnya kita lagi sholat sendirian di masjid, mungkin karena kegiatan harus terlambat ya, sudah selesai sholat berjamaah. Tiba-tiba ada orang yang menepuk pundak kita ingin berjamaah. Sementara kita sudah rakaat kedua, apakah kita berubah niat? Tidak ya. Kita tetap aja sholat dan yang bersangkutan itu yang niat untuk mengikuti kita. Sehingga sholat berjamaah tetap bisa dilaksanakan. Kemudian jamaah boleh beda jenis sholat. Nah, yang itu contoh misalnya tadi, kita misalnya sholat sunnah ya, ba'diyah zuhur. Kemudian tiba-tiba nepuk tangan kita padahal beliau itu mau sholat zuhur. Maka ini dibolehkan ya. Ini dibolehkan karena yang diikuti itu adalah gerakannya, bukan sholatnya. Ya. Jadi teruskan saja, jadi jangan melambai-lambai tangannya ya. Enggak, kayak gitu ya, memberikan kode bahwa saya tidak sholat zuhur. Akan tetapi di sini jamaah boleh beda jenis sholat. Ini kejadiannya di zaman sahabat Nabi, ada sahabat Nabi yang dia itu sholat berjamaah bersama Nabi. Hukumnya apa tadi? Wajib. Lalu dia segera ke kampungnya untuk sholat yang kedua kali mengimami kaumnya. Maka itu hukumnya sunnah. Sementara kaumnya sholatnya wajib. Nah, ini jadi dalil bahwa jamaah boleh beda jenis sholat sebagaimana tadi yang disampaikan oleh di zaman Nabi SAW. Gerakan sholat harus sama, ya, tidak boleh berbeda-beda. Jumlah rakaat tidak kurang dari imam. Salat imam sah. Imam wanita, makmumnya adalah harus wanita. Nah, ini dia posisi imam makmum salat berjamaah. Kita lihat di posisi yang pertama. Ini dari hadis Ibnu Abbas. Aku bersolat bersama Nabi di suatu malam. Aku berdiri di samping kirinya. Lalu Nabi memegang bagian belakang kepalaku, ya, dan menempatkan aku di sebelah kanannya. Ini jadi asbabun nuzul. Kenapa salat kalau berduaan saja itu laki-lakinya di sebelah kanan. Posisinya agak ke belakang sedikit, ya, itu sah saja. Berikutnya yang kedua, jika 3 orang atau lebih seperti ini posisinya. Nah, Nabi berdiri salat maghrib, lalu aku datang dan berdiri di samping kirinya, maka beliau menarik diriku akan dijadikan di samping kanan. Tiba-tiba sahabatku datang untuk sholat, lalu kami berbaris di belakang beliau sholat bersama Rasulullah SAW. Jadi asalnya tadi dia berdua, ya. Misalnya ada lagi teman yang 2 datang, maka yang di belakang ini akan ke belakang, sebagaimana posisi ini. Seimbang ya, kiri dan kanan dan tengah. Kemudian yang ketiga, sholat laki-laki dan 1 wanita. Maka sholatnya, sholat Rasulullah bersama seorang yatim, sedangkan Ummu Sulaim berada di belakang mereka. Maka perempuan itu di belakang. Ya. Salatnya wanita itu di belakang laki-laki. Lalu yang berikutnya 2 laki-laki dan 1 wanita atau lebih. Nah, seperti tadi ya, gabungan dari nomor 1 dengan nomor 3. Jadi intinya wanita itu berada di belakang. Makanya kalau di mushola itu kan saf perempuan itu di belakang. Yang kelima, kalau 2 orang perempuan. Nah, seperti ini sejajar ya. Sejajar seperti ini. Ini imamnya, sebelah sini kanan adalah makmumnya. Lalu bagaimana dengan lebih? Maka posisinya berjejer seperti ini. Sementara imamnya berada di tengah. Nanti pola menenggurnya juga berbeda. Kalau laki-laki itu polanya membaca subhanallah. Kalau perempuan itu tepuk bagian telapak tangan, ya, untuk menegur. Lalu beberapa laki-laki dan perempuan seperti ini, ya.
Nah, bisa kita lihat. Kemudian bila ada anak laki-laki, maka sebaiknya anak-anak itu bagian belakang. Kalau seandainya tidak penuh ya di bagian depannya, agar apa? Agar terutama yang tidak khitan ya itu bisa memutus sholat, memutus saf sholat ya. Jadi seandainya ada laki-laki, memang lebih diutamakan laki-laki berada di belakang. Kecuali mereka sudah paham ya, yang memang paham dengan sungguh-sungguh dalam sholat, silahkan saja tapi di samping-samping sini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan nanti silakan di chatting di WA ya ke guru masing-masing. Nah, ini dia posisinya. Kalau berdua ya, kalau bertiga ada, kalau banyak, kalau safnya penuh, dimulai dari tengah, posisi tengah. Oke, urutan imam sholat, saf sholat, posisi makmum dewasa laki-laki, ini imamnya, ini posisi makmum dewasa laki-laki. Kemudian posisi makmum anak laki-laki, posisi makmum anak-anak wanita, posisi makmum dewasa wanita. Ini posisi urutan saf salatnya. Untuk saf, ini kalau diposisikan imam, lalu ini nomor 1 datang, nomor 2, 3, 4 kayak ini dan seterusnya ya. Jadi dimulai dari kanan kiri sampai dia seimbang. Nah, ini kalau seandainya. Lalu kalau seandainya saf penuh, mulai dari tengah, kembali posisi seperti tadi dan seterusnya. Jadi Anda akan lebih mudah untuk jangan timpang ke kanannya atau timpang ke kiri atau random ya. Ini posisi yang semestinya. Oke, lanjut ya. Dan seterusnya. Sendiri dalam shop, kalau sendirian kayak gini, nah ya di tengah-tengah. Nah, lalu dia minta kepada yang di samping dia itu, di depannya, ditepuk pundaknya, nanti dia paham ya. Nah, kayak gini, dia mundur. Jangan tiba-tiba nomor 27 ini maju. Nah, ini mengakali ya. Itu jadi video meme tuh jadinya. Maka, dan seterusnya. Maka yang lain, yang posisi kosong, yang lain menyesuaikan. Kayak gini. Nah, ya, bisa ya. Yang lain menengahkan dirinya. Dan itu tidak batal ya. Karena dengan niat untuk menutupi lubang sop sholat. Jadi mulailah dari yang tengah, kita ulangi lagi. Tiba-tiba dia datang, tiba-tiba tepuk pundaknya. Makanya harus paham nih, mau pikir kayak gini ya. Jangan marah ya. Kenapa kamu ini? Jangan ya. Tapi mundur ke belakang. Kemudian yang lain menyesuaikan. Menutup saf sholat. Jangan dibiarkan sampai selesai ya. Karena nanti akan menjadi tempat setan bersemayam. Ya. Nah, ini dia. Tertib sholat, saf sholat berjamaah yang benar. Saf lurus dan rapat. Seperti ini. Ya. Saf depan sudah penuh, baru nanti diisi saf berikutnya dimulai dari tengah. Ya, sebagaimana sudah digambarkan. Jangan seperti ini tadi ya, tidak lurus. Bahkan Nabi SAW tuh sampai membuat pedang tuh, garisin pedang, luruskan, rapatkan ya, lurus ujung kakinya dengan ujung yang lain. Ini memang sangat berbeda sekali perasaan kalau kita merasakan sholat berjamaah. Bukan yang terpisah-pisah seperti ini. Kecuali lagi pandemi ya, memang pandemi kondisional menyebabkan kita harus menjaga jarak. Dan ini insya Allah tidak akan mengurangi pahala kita berjamaah. Saat yang bisa dikerjakan berjamaah, tentunya sholat fardu, ya. Lalu sholat seminggu sekali, sholat Jumat. Kemudian sholat taraweh, biasanya di bulan Ramadan. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian sholat jenazah. Sholat jenazah ini tanpa ruku, sujud ya, langsung berdiri 4 takbir lalu salam. Lalu sholat minta hujan, sholat gerhana bulan dan matahari, sholat witir. Nanti jenis-jenis sholat akan kita pelajari di kelas berikutnya. Halangan sholat berjamaah, karena melihat keutamanya yang tadi ya. Yang pertama, hujan deras begitu deras sekali sehingga kita menyebabkan tidak bisa ke masjid ya. Angin topan ya. Lalu berikutnya ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa sangat lapar ya. Kemudian ingin buang air besar atau kecil. Ini tidak mengapa ya. Takut datangnya bahaya. Nah, terutama yang sekarang ya pandemi ya, kita nggak yakin nih. Padahal masjid sudah dibuka. Pembukaan masjid di tengah pandemi bentuk syiar. Jadi bukan bentuk keharusan. Terutama teman-teman yang berada atau siswa-siswa yang hidup di zona merah. Itu bentuk syiar agar Islam itu tetap tersyiarkan ya. Kemudian sakit ya, terutama yang lagi kena corona ya, tidak boleh ke masjid.
salatnya. Harus diisolasi mandiri. Kemudian setelah memakan makanan yang berbau busuk, ya, entah itu jengkol, pete, ya. Jadi ada teman-teman tuh bilang, gimana cara menghilangkan bau pete dengan makan jengkol, ya. Pada tambah bau tuh ya. Maka perhatikan mulut tidak berbau. Kenapa? Karena akan mengganggu jamaah yang lain. Gambar-gambar soal berjamaah kita bisa perhatikan di keseharian kita. Nah, ini Masya Allah ya. Semoga kita berada panjang umur di sini ya. Sholat di sini. Berikutnya. Nah, ini di Palestina. Nah, di tengah hutan kalau punya kawan-kawan bertamasya ya, ajak teman-temannya untuk sholat berjamaah. Jadi tidak menjadi alasan kita tidak sholat ya, gara-gara di hutan. Tidak, karena ini bumi Allah. Tidak mesti harus ada musola di hutan itu. Hamparkan sajadah ya, hamparkan sholat berjamaah. Nah, walaupun di tengah-tengah danau ya, lagi tamasya nih hari Minggu, hari Sabtu ya, dengan teman-teman sekampus, teman-teman sekolah ya, berdamai wisata dengan keluarga, silakan bikin sholat berjamaah. Kapan kita berhenti sholat? Tatkala kita mati ya. Karena walaupun kita sakit, kita tetap sholat, wajib sholat ya, walaupun dalam keadaan isyarat yang paling parah ya, duduk dan lain-lain. Nah, ini Muhammad Al-Fatih, pemimpin Islam kala itu. Nah, ini bagi anak-anak kita sudah ajarkan, perkenalkan dia, afirmasikan ya bahwa jika dia tidak sholat di usia 10 tahun, boleh dipukul orang tuanya dengan catatan orang tua sudah mengajarkan cara sholat sejak awal. Usia 7 tahun sudah diajarkan ya, ajak ke masjid, beritahu ini masjid bukan rumah, agar dia mampu membedakan mana rumahnya tempat bermain dengan mana masjid tempat dia takzim di sana. Sudah diajarkan. Tapi jangan dimarah-marahi ya. Nanti trauma dia. Masya Allah ya. Ini di sekolah, di tengah sekolah. Sangat rapi ya. Masya Allah. Inilah sistem yang Allah buat. Ya, tinggalkan permainanmu, maka tunjukkanlah sholatmu. Hobi tidak akan mengurangi status sholat kita ya. Anda hobi motor, naik motor ya, nanti suatu hari kalau sudah besar main YouTuber ya, kemudian nonton drama Korea ya, pastikan boleh saja asal tidak berlebihan, tapi sholat tetap dijaga. Jangan sampai ketika waktu sholat sudah masuk, kita masih sibuk dengan hal-hal yang selain itu. Makanya makna kenapa Allahu Akbar, Allah yang paling kuutamakan, Allah yang paling besar. Jadi gombal tatkala kita sholat zuhur jam 3 siang, ya itu gombal lalu bilang Allahu Akbar, itu gombal. Kenapa? Allahu Akbar adalah Allah yang diutamakan. Tapi sholat zuhur jam 3. Nah, jadi let your game, ya, tinggalkan permainan. Nah, di sekolah ya seperti yang tadi. Walaupun di tempat-tempat ini bisa di luar negeri ya, karena mungkin tidak ada musola dan seterusnya. Hikmah sholat berjamaah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kekhusyuan dalam beribadah, karena yang namanya bersama-sama tuh pasti tambah rame, tambah khusyuk. Yang positif loh. Bahkan yang negatif sekalipun, mungkin Anda pernah kan, gara-gara mungkin ribut di kelas, lalu dihukum sekelasan, itu asyik tuh. Makanya setan, ya, setan iblis itu sangat senang menambah kawan di neraka. Jadi jangan sampai kita tidak mengerjakan sholat, ya, agar kita menjadi tidak menemani setan di neraka kelak. Nauzubillah, summa nauzubillah. Pahala akan dilipat gandakan sampai 27 derajat. Melatih diri untuk disiplin, memupuk semangat persaudaraan, menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat, syiar tadi ya. Oke. Soal